Buat anak-anak GPR, seberapa penting sih sebenarnya melakukan verval lulusan dan seberapa pengaruhnya kalian untuk bisa mendaftarkan diri kalian di UTBK nanti? Cek video kali ini yuk! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Tahapan kalian untuk melakukan persiapan di UTBK 2024 seperti apa nih? Karena nanti nggak akan kerasa banget ya, udah tinggal 8 bulan lagi. Atau kalian pernah nggak sih dengar istilah verval NISN? Jadi NISN itu adalah nomor induk siswa nasional yang nanti akan berpengaruh banget pada saat kalian mau melakukan registrasi akun di website SNPMB. Nah, untuk registrasi akun ini adalah proses pendaftaran administrasi yang harus kalian lakukan untuk mengikuti UTBK 2024. Oke, kalau kalian tahu semuanya bahwa pada saat kalian itu mau melakukan registrasi akun atau pembuatan akun di website SNPMB, ingat ya, ada 3 hal yang paling utama dan itu penting banget untuk kalian melakukan pendaftarannya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya NISN atau nomor induk siswa nasional. Kemudian ada juga yang namanya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian ada juga yang namanya NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP kalian nih. Untuk teman-teman yang GPR, kalau kalian itu mau melakukan pendaftaran akun lagi, kalian harus melakukan pengecekan melalui verval atau verifikasi dan validasi lulusan ataupun verval NISN. Jadi kakak akan jelasin lagi secara terperinci daripada kamu bingung terkait dengan NISN ini, khususnya buat teman-teman GPR yang mau ikut tes UTBK lagi. Oh ya, yang bisa mengikuti UTBK 2024 atau SNBT 2024 nanti itu adalah siswa-siswa yang aktif di tahun tersebut. Terus juga termasuk dengan siswa-siswa GPR yang lulusan tahun 2022 dan 2023 sebelumnya. Verval lulusan ini sebenarnya nggak cuma hanya buat teman-temannya GPR aja, tapi juga buat siswa-siswa lulusan luar negeri yang mungkin aja SMA-nya dia di luar negeri dan pengen melanjutkan kuliahnya di Indonesia dengan mengikuti jalur UTBK atau namanya Sekolah Indonesia Luar Negeri. Oke, kalau kalian tahu bahwa NISN, nomor induk siswa nasional, itu merupakan nomor atau identitas yang dimiliki oleh siswa-siswa agar membedakan siswa satu dengan siswa lainnya, yang berlaku di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, termasuk di sekolah Indonesia luar negeri. Nah, berarti kalian tahu bahwa sebenarnya NISN ini itu diberikan oleh sekolah yang memiliki NPSN. NPSN ini adalah sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dan ada di referensinya Kemendikbud. Nah, untuk sistem pengelolaan NISN ini ada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan atau PDSPK Kemdikbud yang merupakan bagian dari Dapodik ya, Data Pokok Pendidikan Kemendikbud. Buat kalian nih yang mau melakukan pengecekan verval lulusan, kalian bisa melakukannya di website yang tertera di bawah ini nih, pde.data.kemdikbud.go.id/verval-lulusan. Oke, di verval lulusan ini kalian cek baik-baik nih, apakah terdapat kesalahan nama pada nama kalian. Ingat ya, satu huruf itu mempengaruhi banget. Kemudian kamu cek ya, nomor NISN ini ganda atau tidak, double gitu nulisnya atau enggak. Kemudian yang keempat, itu status NISN-nya sesuai atau tidak sesuai. 4 poin itulah yang penting banget kalian harus cek di website yang kakak sebutin tadi tuh untuk melihat verval lulusannya. Tapi kalau misalkan ternyata dari 4 poin itu nggak ada masalah tuh kak, NISN aku baik-baik aja. Nah, ya berarti kalian tidak perlu sih melanjutkan lagi untuk melakukan verval NISN. Karena kalau kalian udah mengecek dan ternyata data-data kalian itu sudah
aman, jadi nggak perlu lagi kalian melakukan perubahan atau pengaktifan di Verval NISN-nya. Oke, pengalaman aja nih, banyak banget teman-teman yang nulis di kolom komentar terkait kayak, Kak, ini NISN aku kok kosong ya Kak, kok NISN aku perlu di Verval lagi nggak sih Kak? Nah, makanya kalian lakukanlah pengecekan di Verval lulusan itu. Ingat ya, kalau misalkan kalian merupakan siswa kelas 12 dan juga kalian semi gap year ini artinya kalian tuh sebenarnya kuliah tapi kalian mau coba UTBK lagi. Status pada NISN kalian itu merupakan statusnya aktif. Sedangkan kalau kalian benar-benar full gap year, artinya kalian tidak melakukan pembelajaran sama sekali. Kalau seperti itu berarti status NISN kamu merupakan statusnya tidak aktif. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, kalau misalkan ternyata kamu tuh sebenarnya udah full gap year, nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata NISN kamu statusnya aktif. Nah, kalau seperti itu kalian harus melakukan proses pengubahan data. Ingat ya, untuk pengecekan identitas ini penting banget. Jadi kalian harus cek lagi tuh terkait dengan nama, tanggal lahir, terus nama orang tua. Kalian cek dengan baik-baik lagi setiap katanya. Jangan sampai ada yang salah. Karena ini nanti akan berpengaruh banget pada saat kalian ingin mendaftarkan KIP kuliah misalkan, atau pada saat nanti kalian mau registrasi untuk melakukan proses perkuliahan nantinya. Itu akan malah jadi memberatkan kalian untuk proses administrasi seperti ini. Oke, cek lagi akun SNPMB kalian. Kalau misalkan akun SNPMB-nya itu dalam kondisi permanen, artinya kalian tidak dapat mengubah atau mengotak-ngatik lagi. Jadi udah tidak bisa melakukan proses perubahan lagi. Nah, ini nih yang bahaya. Kalau misalnya udah nggak bisa lagi, terus udah terlanjur gimana? Nah, itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Jangan sampai kamu gagal cuman gara-gara hal-hal administrasi kayak gini doang ya. Jadi buat kalian yang ingin melakukan seleksi UTBK di 2024 nanti, kalian lakukanlah pengecekan di website yang kakak sebutin tadi itu ya, untuk melakukan Verval lulusan. Cek baik-baik status NISN kalian. Kalau misalkan dari data tersebut NISN kalian itu tidak aktif atau aktif, abis itu juga tidak sesuai, lakukan pengecekan kembali di website yang udah kakak kasih tahu. Lakukan Verval lulusan dengan tepat, sehingga nanti kalian itu nggak gagal cuman gara-gara urusan administrasi kayak gini aja. Ingat loh, persiapan untuk UTBK 2024 masih panjang banget. Ini hanya bagian dari kecilnya aja, tapi tidak boleh disepelekan begitu aja. Jadi ini merupakan hal yang penting banget untuk proses kalian pada saat nanti kalian melakukan seleksi UTBK di tahun 2024 nanti. Jadi buat teman-teman semua, semangat ya. Apalagi buat teman-teman gap year yang ingin memfokuskan diri untuk bisa lolos di PTN dan jurusan yang kalian pengenin. Semoga video ini bermanfaat banget loh buat kalian semua, dan semoga aja kalian bisa lolos di PTN yang kalian pengenin. Sampai sini aja video dari aku, sampai sini aja video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!